steam. You know damn well why. Back off. Oh, I'm starting to want you to make me. Yeah. Big man in a suit of armor. Kali ini kita akan membahas sebuah topik filsafat dalam film. Iron Man sejak lama sudah menjadi hal terpenting dalam Marvel Cinematic Universe maupun dunia komiknya. Bagaimana jika kami simpulkan bahwa ia adalah tokoh utilitarian sejati? Mari kita bedah tentang hal ini dalam video yang kami berjudul Ideologi si Manusia Besi. Pada kejadian Civil War di tahun 2006, ia menjadi sosok utama dari konflik tersebut, di mana Tony Stark menyetujui bahwa setiap manusia super sudah seharusnya mendaftarkan diri mereka kepada pemerintahan. Ini termasuk mengungkap identitas masing-masing dari mereka. Tentu, ide ini muncul yang sebelumnya Iron Man atau Tony Stark adalah yang telah melakukannya terlebih dahulu. Sederhananya, tujuan dari registrasi ini adalah untuk menjaga keamanan dan agar lebih mudah mengadili jika ada yang membelot dari misi-misi yang akan dijalankan. Tony Stark menjamin bahwa dengan memegang kontrol atas Avenger dan S.H.I.E.L.D., hal dan tujuan yang sudah disebutkan di atas dapat terwujud. Permasalahan aturan yang dilanggar. Ini adalah ranah filsafat moral. Disinilah seorang Tony Stark muncul dengan apa yang disebut utilitarianisme. Sederhananya, tujuan diberlakukannya sebuah hukum yang bersifat tetap dan mengikat, bertujuan memberi manfaat dan mencapai rasa bahagia dan aman bagi sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya orang. Tony Stark tidak mengukur hal negatif yang bisa muncul dari regulasi hukum tersebut. Itulah dia mengajak siapa saja untuk jadi simpatisan dalam gerakan ini. Tony Stark memaparkan utilitarian ini kepada Kapten Amerika dan anggota Avenger yang lain. Namun, reaksi dan penolakanlah yang ada. Steve Rogers atau Kapten Amerika justru sebaliknya, bahwa tunduk kepada pemerintah adalah tunduk pada sisi utilitarianisme, akan menjadikan musuh dan pahlawan berada pada tempat yang sama. Dan ini adalah kesalahan. Perhatikan line berikut antara Steve dan Tony. I'm doing what has to be done to stave off something worse. You keep telling yourself that. Hate to break up the set. Seorang utilitarian sejati akan melakukan apapun, mengupayakan segala hal untuk mencapai stabilitas rasa aman yang maksimal. Bahkan, bila harus menghilangkan nilai moral pada kelompok kecil. Disinilah titik di mana kita menyadari bahwa Steve memiliki beban moral untuk melindungi sahabatnya, Bucky Barnes. Ya, Bucky adalah penjahat di mata Tony. Jika Tony adalah seorang utilitarian, maka Steve Rogers adalah seorang deontologi. Ya, mari sejenak kita beralih fokus pada Steve Rogers dan filsafatnya. Deontologi adalah juga merupakan filsafat etik, sama dengan utilitarian, namun titik beratnya ada pada moralitas. Pendekatan ini adalah melihat kebenaran dan kesalahan. Moral di sini diartikan sebagai tugas yang diemban seseorang dalam kondisi tertentu. Bila dulu Bucky Barnes melakukan kejahatan, itu karena ia hanya menjalankan tugas. Sekali lagi, Bucky hanya menjalankan tugas. Bahwa kemudian Bucky menyadari ia hanya diperalat dan dikelabui oleh informasi yang salah dari organisasi rahasianya. Kini, ia telah jadi orang baik. Di mata Steve, Bucky seharusnya dapat perlakuan yang sewajarnya. Sebab, deontologi berpendapat bahwa sesuatu tindakan yang dianggap baik jika dilakukan atas dasar kewajiban. Yang mendefinisikan jahat atau baik hanyalah perspektif yang relatif manusia. Tidak penting untuk membahas tujuan apa tindakan itu dilakukan. Pada akhirnya, Civil War membagi Avenger ke dalam dua kubu manusia super.
dua pihak ini berada pada ruang filsafat utilitarian dan deontologi. Sangat mudah untuk menunjukkan perbedaan keduanya. Namun, apa jadinya jika kita mengemukakan persamaan keduanya? Ketika utilitarian dan deontologi kita gabung, maka pintu gerbang baru terbuka. Bergabungnya utilitarian dan deontologi akan membuka ruang baru, yaitu filsafat kebajikan. Mungkin kami akan membahas Thor dan universe-nya di lain waktu menggunakan pendekatan ini. Kita kembali kepada topik kita. Utilitarianisme menuntut antisipasi, evaluasi, dan komparasi pada setiap pilihan. Sedangkan deontologi membutuhkan pertimbangan dan keseimbangan atas tugas yang akan kita jalani. Itulah prinsip dan kewajiban. Karena itulah, kedua pendekatan di atas menurut kami adalah hal jenius dari sang sutradara Civil War. Filsafat utilitarianisme dan deontologi mereka ramu sedemikian cantik. Kita pasti menyadari bahwa dua kubu Civil War adalah dua pandangan hidup yang menginginkan hidup yang lebih baik. Kita bisa memilih kubu Iron Man atau kubu Captain America, dan cara mereka tanpa harus membenci kubu yang lain. Kita mencintai berdasarkan karakter atau tindakan mereka? Itulah pertanyaannya. Tidak peduli kerangka berpikir atau pendekatan mana yang kita pilih, karena setiap orang berhak membela keyakinannya, mempertahankan keputusan yang diambil, melawan kritik dari orang lain, atau keraguan yang muncul dari dalam diri sendiri. Para Avenger memiliki kapasitas dalam memutuskan antara baik dan buruk dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Pada akhirnya, mereka menjadi contoh kecil yang memberi kesan kepada kita. Kita yang mencintai setiap para superhero ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Saya Admin X, pamit.